Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya Wawan Gifari Tanasale. Kali ini saya sedikit akan mendiskusikan atau saling berbagi dengan kawan-kawan sekalian, dengan saudara-saudara sekalian tentang eh, sebuah perbedaan antara generasi terdahulu dengan generasi hari ini, atau dalam terminologi kerennya biasa dikenal dengan, kalau generasi hari ini biasa dikenal dengan eh, yang namanya milenial. Kelompok milenial ini yang diidentikan dengan persoalan demografi, kemudian persoalan produktivitas, kemudian persoalan keunggulan. Dia unggul ya pada fase revolusi yang disebut dengan 4.0, yang dimana dia akan banyak berkreasi, kemudian berkreatif di bidang apa saja. Itu yang diidentikan dengan kelompok milenial. Dihitung dari 1980-an, kemudian sampai tahun 2000-an, kemudian sampai hari ini. Itu ada satu fase kelompok yang disebut dengan milenial, yaitu kelompok yang sebagaimana saya sudah menjelaskan tadi. Nah, memang benar bahwa kelompok milenial ini memiliki keunggulan dari beberapa segi yang tadi saya jelaskan. Akan tetapi kita perlu tahu bahwa yang namanya generasi itu dia berkesinambungan. Dari fase 1908, kemudian fase 1928, kemudian fase 1930-an, kemudian 1945, generasi 65, hingga generasi 2000-an. Itu setiap generasi mempunyai tantangan, mempunyai peran, mempunyai andil yang berbeda. Akan tetapi frekuensinya mesti sama. Nah, kenapa mesti frekuensinya sama? Yaitu pada persoalan kesadaran sejarah. Persoalan kesadaran sejarah inilah yang saya selaku generasi milenial melihat hal ini tidak ada pada kita saat ini. Generasi 1920-an, 1930-an, 1940-an itu mereka adalah bagi saya generasi-generasi yang cerdas, yang pikiran-pikirannya itu membumi ya dalam persoalan menghasilkan karya-karya yang fenomenal, menghasilkan karya-karya yang berguna. Misalnya ya, kita ambil contoh misalnya Bung Hatta ya. Bung Hatta di 1930-an itu sudah menulis tentang menuju Indonesia merdeka. Kemudian Bung Karno pun di 1930-an itu ketika dalam ketahanan, dia selalu menulis surat. Di samping dia menulis surat itu, dia melakukan dialektika pemikiran dengan para tokoh-tokoh terdahulu. Katakanlah misalnya ketika Bung Karno itu dibuang ke Ende Flores. Nah, di dalam dia melakukan mengirim surat dengan Tuan Ahmad Hasan di Bandung, yang merupakan salah satu bagian daripada Yunderbau Persis pada saat itu. Di dalam isi surat menyuratnya itu penuh dengan berbagai macam ruang pemikiran, ruang diskursus, dan dialektika di situ. Begitupun dengan Bung Hatta. Dalam dia melakukan kritikan-kritikan terhadap Bung Karno. Akan tetapi kritikannya itu adalah berdasarkan basis argumentasi, basis pengetahuan, basis pemikiran. Nah, kalau kita menarik dari generasi 1930-an, 1940-an dengan generasi 2000-an hingga hari ini, itu agak beda jauh.
Beda jauh karena generasi terdahulu itu sekalipun akses informasi, akses berbagai macam katakanlah transportasi agar supaya dia mencari berbagai macam kitab, literatur, buku itu memang agak sulit pada saat itu. Akan tetapi pikiran-pikiran mereka itu dikategorikan sebagai filsuf, jenius. Kita hari ini yang dimaksud dengan generasi milenial tadi, hampir 90% berada pada ruang-ruang yang hedonis, ruang-ruang yang bersenang-senang, yang apatis, yang cuek dengan keadaan. Pada akhirnya kita kalah dengan generasi 30-an, 40-an. Nah, ini termasuk bagi saya merupakan salah satu tabir ya, atau merupakan salah satu paradoks yang sulit dipecahkan oleh generasi hari ini, karena generasi hari ini dia berhadapan langsung dengan berbagai macam dinamika globalisasi, dinamika modernisasi, dinamika perkembangan zaman. Misalnya salah satunya laki-laki ya, atau prianya itu cenderung pada persoalan game, pada persoalan hal-hal yang berbau bersenang-senang. Kemudian perempuannya itu cenderung pada persoalan-persoalan yang bersenang-senang pula, pada fashion, pada TikTok dan lain sebagainya. Ini adalah tidak mencerminkan kita adalah generasi harapan bangsa, generasi yang bisa menciptakan karya-karya baru, karya-karya yang berkualitas sebagaimana yang pernah sudah dicetuskan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Untuk itu saya melalui channel saya ini, saya menyampaikan kita mesti banyak merenung, banyak melakukan kontemplasi sejarah agar supaya kita mampu mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam dinamika bernegara, dinamika kebangsaan, kemudian dinamika intelektualitas ke depannya, hari ini dan ke depannya. Mungkin itu sedikit dari saya tentang menyentil persoalan perkembangan kaum milenial saat ini yang terlalu jatuh di dalam jurang atau lembah yang hedon, yang apatis tadi. Semoga dengan pesan saya ini kita masing-masing membenahi diri, mengevaluasi diri, mengkoreksi diri agar bisa mengambil bagian juga di dalam dinamika bernegara, berkebangsaan dan intelektual. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.